Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dan henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada hari ini kita masih diperkenankan berusia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan alam kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita buka bersama pertemuan siang menjelang sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan menjadi doa dan sifat untuk saudara kita Hilmi jatuh katanya kan gitu. Umam terus Imam sakit asma, mudah-mudahan Rasulullah SAW mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dengan surat Al-Fatihah, kalau surat Al-Fatihah itu kita niatkan jadi doa, jadi sifat obat, jadi obat. Dan juga kita doakan anak saudara kita tadi Ustaz Hafiz pulang ketemu sama saya, baru jatuh dari ranjang anak, jadi izin pulang, mudah-mudahan Allah cepat pulihkan Allah. Dan saudara-saudara kita yang saat ini Allah uji berupa berkurangnya kesehatan. Saya juga baru ada suaranya sekarang, kemarin gatal dan begitu, jadi seperti itu. Dan banyak di plek kami juga seperti itu, di anak kami juga. Mudah-mudahan ini menjadi mengingat kita begitu, bahwa memang ada dua nikmat yang jarang disyukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, kita harus banyak bersyukur. Kita baru tahu nikmatnya tenggorokan, nikmatnya ngomong itu pas saat ada kendala dalam berbicara. Nikmatnya kaki saat kaki kita dapat ujian sakit, dan nikmatnya gigi kalau sakit gigi, aduh gak enakan begitu, baru diangkat kenikmatan itu, baru kita sadar. Kalau kita ingin hitung nikmat Allah nggak akan terhitung. Maka kita detik ini, kita yang sehat, kita doakan, karena doa saudaranya yang gaib, yang tidak diketahui itu mustajabah. Allah hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, ini protap saja supaya kita fokus ke slide depan, sehingga kita tinggalkan dulu kalau bahasa guru kami ini setan gepeng gitu. Ini yang kita lebih banyak lihat timbang lihat Quran kan gitu, seperti itu ya. Nah, renungan bagi kita, lebih banyak baca WA, Facebook, status ketimbang baca Quran. Maka kita tinggalkan sementara, kita fokus kita niatkan juga pada kali ini, luruskan niat kita, tidak lain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita tahu mana yang Allah perintahkan dan Allah larang, sehingga orang yang berjalan menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Oh, dia tahu, oh dulu karena ketidaktahuannya bulan Februari, 14 Februari terseret arus Vidi kan gitu, Valentine Day, adik kasih saya. Oh, sekarang tahu, oh bahwa ini dilarang, ini haram. Maka jangan melakukan sesuatu sebelum kita tahu. Ingat pertemuan sebelumnya, resep dari Allah bukan resep dari saya. Sebelum berbuat itu apa? Kalau saya punya murid itu dokter, dia punya kata-kata clue. Saya kaget, 5:30 Ustaz. Apa maksudnya 5:30?
17:36. Jadi biar gampang ingatnya kan setengah 6. Ini gitu ya. Setengah 6 lebih dikit kan gitu. Surat 17. 17 setengah 6 Ustaz. Maksudnya apa sih, Dok? 17:36. Oh iya, dia punya kata-kata clue gitu, punya kata kunci untuk mengingat itu gitu. Surat 17, surat Bani Israel, surat Al-Isra. Itu kata Allah, bukan kata saya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu lakukan sesuatu yang gak ngerti ilmunya, kan gitu. Inna sama, sesungguhnya pendengaran, wal absara, penglihatan, wal fuada, hati, kan gitu. Kata Allah, kulu ulaika kanat anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Jangan ikut-ikutan. Apalagi tahun politik ini apa ya kan gitu. Boleh nggak saya ikut demokrasi ya? Dari mana makanan demokrasi ini ya, misalnya seperti itu. Boleh nggak saya ikut April Move ya, kan gitu. Boleh nggak saya ikut misalnya kalau ada saudara-saudara kita, rekan-rekan buruh ikut aksi buruh ya. Itu identik dengan siapa ya, kan gitu. Jadi cari tahu dulu. Islam menuntunkan atau itu tidak, kan gitu. Atau kalau kita lakukan itu Allah murka apa ridho, kan gitu. Apalagi sebentar lagi bulan Desember. Ada 25 Desember. Ada akhir tahun. Kita keluar jam 12 malam nunggu pergantian, apakah itu ada tuntunannya apa tidak? Kalau kita lakukan itu, kita diridhoi Allah apa dimurkai Allah, bahkan dimasuk neraka. Cari tahu dulu, boleh tidak ikut-ikutan itu. Jangan kamu ikut kebanyakan orang kemarin kan gitu ya. Seperti itu. Maka ya tinggalkan sementara. Kalau kita mengingat, kita sepakati dulu pertemuan yang lalu ini nggak ada keraguan ya, bahwa Al-Quran itu bukan bikinan orang Arab, gitu kan? Bukan bikinan Nabi Muhammad, kan gitu ya. Tantangannya turunkan 10 surat, diturunkan sebuah surat, terus Allah tantang sebenarnya yang 17 naik ke atas. Tantangan ketiga itu seluruh jin dan manusia berkumpul gak akan mampu. Tantangan berikutnya itu surat Al-Baqarah gitu. Apabila kalian ragu dari Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikin satu surat kan, mim misli wadu'u suhada, ajak penolong selain Allah. Allah kunci 24-nya. Pasti kata Allah, kamu tidak dapat membuatnya. Gitu. Maka berlindung pada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, kan. Ya, surat 17 tadi ini, kan gitu. Ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan, sekalipun mereka sebagian menjadi pembantu sebagian yang lain. Ajak seluruh jin, ajak seluruh manusia, jin terpinter, ajak ifrit, gitu. Jin mau ngapain? Bikin kopi, saya bikinin deh. Bikin satu surat, nggak akan bisa. Tangan ini tidak dicabut oleh sampai yaumul qiyamah. Maka kita, Mas Cahyo, ragu tidak Al-Quran itu kalam Allah? Tidak. Kang Muhajir? Tidak. Kalau tidak ada keraguan, maka tidak ada kata lain, kita harus tunduk, patuh, taat apapun yang ada di dalamnya. Ringan ataupun berat, kita harus. Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Tidak ada pakai kata tapi, tidak ada pakai kata nanti. Tapi kan saya belum punya uang banyak, tapi kan saya belum nikah, tapi kan saya belum mampu, tapi kan nggak ada pakai tapi. Tidak ada pakai kata tapi dan tidak ada pakai kata nanti. Maka jawaban seorang muslim apabila dipanggil untuk tunduk patuh taat dengan Quran, nggak ada kata lain. Sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah dan saya taat. Jangan kayak Bani Israel. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 93. Jangan kayak mereka. Kalau dikatakan pada mereka, mereka jawab sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak mau taat. Kami tidak mau patuh. Asoy. Kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Tapi kalau tetap nekat, maka gak ada kata lain. Apalagi mengingkari. Kata Allah, innal ladzina kafaru
Kan. Min ayatin saufa nuslihim nar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat kami, mereka itu akan dimasukkan api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur, dicelupin dicelupnya itu innallazina kafaru sawaun innallazina kafaru bi ayati saufa itu seperti kita ada teh celup, teh dicelupin jeger hancur, diangkat dijadiin lagi terus dicelupin gitu. Saufa seperti itu, dicelupin angkat hancur jadi lagi terus gitu. Saufa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus hancur jeger badalnahu, kami ganti juludan dengan kulit yang lain supaya apa? Liyazukul azab, supaya rasakan azab. Jadi kita tidak boleh ingkar. Kita mudah-mudahan tidak termasuk surat An-Nisa ayat 56, tapi kita masuk surat An-Nisa ayat 57 untuk orang yang beriman, pahalanya besar. Maka seperti janji kami yang sebelumnya, kalau sudah tidak ada keraguan, maka kita akan lihat sekarang bukti Al-Quran itu adalah kalamullah. Dibantu Bang Muhajir. Ini masalahnya. Ya boleh. Walau taqawla alaina ba'dal Qawil ya. La janna minhu bil yamin summa Ta'akhazna minhu bil Laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kananmu. Kami beri tindakan yang sekeras-kerasnya, kemudian benar-benar kami potong urat kami jantungnya. Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Iya. Terus lanjut. Inna nahnu nazzalna dzikra Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu hanifannya ya? Hafizun ya, lahafizun. Sesungguhnya kami akan menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ya. Baik, jadi ini jaminan dari Allah. Dalam Quran surat Al-Haqqah. Apa artinya Al-Haqqah? Hari kiamat. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Apa kiamat itu kan gitu. Nah, di sini seandainya dia Muhammad kan gitu. Maka inilah kelebihan Nabi kita. Kalau nabi-nabi yang lain, kalau Allah panggil ya Musa, ya Harun, ya Adam, tapi Nabi Muhammad tidak dipanggil namanya, kan gitu. Walau taqallu la alaina ba'dal aqail. Jadi seandainya dia, enggak semua, seandainya Muhammad gitu. Jadi diterjemahkan oleh mufasir, dianya itu Nabi Muhammad dalam Quran. Maka tidak dipanggilkan namanya langsung begitu. Seandainya dia siapa? Dia Nabi Muhammad. Mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, bohong, kan gitu. Mengatakan ini firman Allah tapi bukan firman Allah, atau menyembunyikan begitu. Apa? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya dan kami beri tindakan keras. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, dipegang tangannya, dipotong jantungnya. Itu jaminan dari Allah. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam korupsi ayat, tidak menyampaikan atau mengada-ngada, nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini segel, ini jaminan dari Allah. Kitab suci yang lain tidak ada segel kayak gini. Tidak ada Quran surat Al-Hijr ini, surat 15 ayat 9. Ini jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Nama lain dari Al-Quran, az-zikra. Coba lihat itu tulisannya kamilah. Kami, karena ada lewat Jibril, lewat kan gitu, lewat mimpi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, dan kamilah gitu.
yang benar-benar memeliharanya, menjaganya. Lam mim, alifnya kemana ya? Ini bukan Quran ini. Satu huruf saja atau satu harokat saja tidak ada di Quran. Para hafiz Quran itu telinganya ini bukan ini. Atau bacaan yang seperti yang disetel oleh Ustazah Irina Handun. Ini Al-Quran, puji-pujian atau bacaan yang lain kan gitu. Kita dengar ya jawaban mereka kan gitu. Pas disetel lagi, memang merotalnya seperti Islam, seperti Quran. Pas disetel, kita akan dengar jawabannya dari mereka sendiri. Ceklek, haleluya, kan gitu. Nah ini adalah qiraatul Injil, kata Bu Ustazah Irina Handana. Karena di Mesir ya Injil bahasa Arab lah kan gitu. Qiraahnya juga qiraah seperti itu. Dan bahkan kaligrafi, banyak kaligrafi Injil kan gitu. Yang rebutan orang Islam, kata beliau, nggak ngerti Matius, Markus, dan ini disablon indah kan gitu. Nama Bapak gitu. Nggak ngerti kan bahasa Arab, nama Bapak kan gitu. Atau ya Allah, jadi kan gitu ya. Yang rebutan kata ya ada nanti ya. Biasanya tuh kalau kami akan keluarkan itu biasanya dengan nunggu momentum. Biasanya kalau itu saya keluarkan itu 25 Desember. Biasanya saya keluarkan. Kalau dulu saya baru datang dari Solo itu ke Bogor ini, karena dulu belum ada laptop, belum ada LCD, belum ada, mungkin saya belum punya kan saat itu kan. Saya sama murid saya tuh gotong TV dulu, TV tabung gede kan, bawa ke masjid, setelkan PCD. Bu Irina Handana. Habis itu PCD itu dipinjem, muter gitu kan gitu. Jadi bahayanya mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu berarti akidah kita rusak tuh. Meyakini ada lahirnya Tuhan lahir. Dan gitu. Disebutkan biasanya kalau dikeluarkan 25 Desember itu. Ya seperti itu. Februari kami setelkan, kami sosialisasi tentang Vidi, bahayanya Valentine Day misalnya kan. Jadi gini ya, coba lihat. Ini jaminan dari Allah. Berikutnya Pak Cahyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hawa in huwa wahyu yuha. Iya. Dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah ucapan beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Surat An-Najm 3 dan 4. Iya. Akal yang saya tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Bila dalil yang sahih itu tidak masuk akal, maka ketahuilah bahwa saya kekurangan ada di dalam akal kita yang melaksanakan batas, bukan pada dalil. Iya, ini jaminan dari Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa may yantiqu anil hawa, kan gitu. Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad itu hawa nafsu, kan gitu. In huwa illa wahyu yuha, kan gitu. Ya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan. Hadis pun itu wahyu. Cuman kalau Quran itu redaksinya dari Allah ke Jibril, Iqra. Kan gitu. Dari Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad, Iqra. Redaksinya, teksnya susunan kata-katanya dan maknanya, kalau Quran itu makna dan redaksinya dari Allah. Sedangkan hadis itu maknanya dari Allah, maksudnya gitu. Cuman redaksinya, penyampainya terserah Rasulullah, itu hadis. Maka hadis pun juga wahyu. Karena tadi jaminan dari surat An-Najm ini, Rasulullah menyampaikan bukan hawa nafsu, tetapi dibimbing oleh wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Nah, maka yang di bawah ini harus kita camkan. Akal yang sehat. Kalau akal kita sehat, kalau kita orang itu mengaku diri kita itu makhluk ciptaan Allah, kita lemah, akal kita terbatas gitu ya. Sehebat apapun akal kita terbatas. Kita nggak bisa nakar ilmunya Allah. Pokoknya apa yang dari Allah itu terbaik. Saya berat nih, saya nggak yakin ini. Ini kayaknya nggak mungkin ini. Ini firman ini kayaknya nggak mungkin dilaksanakan. Loh, ini firman Allah. Kalau begitu berlaku tantangan sebelumnya ya, berlaku.
Kalau menganggap bahwa ini ada ayat Quran yang nggak relevan, nggak masuk akal, nggak bisa, berarti dia ngeremehin Quran. Tantangan Quran berlaku, bikin satu surat. Ada orang gitu, nggak relevan lagi, sudah nggak cocok dengan zaman. Itu turun zaman unta, yeay. Suruh mikirin keajaiban unta saja otaknya nggak nyambung kan begitu. Malah ngeledek. Quran yang turun zaman unta, Quran yang turun zamannya Nabi Muhammad. Akan kita lihat O-nya, janji kami kan ya. Akan kita lihat betapa banyak O-nya yang baru ketemu sekarang. Masih banyak lagi yang belum ketemu. Oh, Quran udah duluan ya. Oh, nah kita lihat akal yang sehat. Kalau akal kita sehat, nggak akan bertentangan, nggak berani ngelawan wahyu, nggak berani melawan firman Allah. Berarti kita gila. Kita diciptakan oleh Zat yang Maha Tahu, Maha Bijaksana. Nilai mau mengukur ilmunya Allah gitu. Sok tahu. Kalau Allah tuh Maha Tahu, kalau kita sok tahu. Kalau Allah tuh Maha Bijaksana, kita tuh sok bijaksana. Gitu. Ini akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Apabila dalil yang sahih sepertinya nggak masuk akal, nah gitu. Ini kok berat banget ya. Ini kok dahsyat banget ya. Ini nggak masuk akal. Jangan sampai kayak pembesar satu kelompok, saya nggak mau nyebutin, sangat terkenal. Bahkan dia berani mengatakan di dalam Al-Quran itu ada cerita fiksi. Nggak sebenarnya, coba. Masa nanti makanan penghuni neraka itu pohon zakum, katanya gitu. Yang akarnya dari api neraka, yang kepalanya seperti mayang setan, kepala setan. Coba, ini kan fiktif, ini nggak masuk akal. Coba seorang ulama, pembesar, kok bisa-bisanya gitu. Dari luar. Dari Indonesia. Jangan nanti geger banget orangnya. Orangnya luar biasa, masya Allah. Bahkan malaikat Munkar dan Nakir saja diledek. Waktu menceritakan tentang Abu Nawas. Abu Nawas itu Abu Nuwas, ulama Baghdad sebenarnya. Beliau bilang begini sama anaknya, nanti kalau aku meninggal ya nak, kafani dengan kafan yang biasa saja, yang murah kan gitu. Kenapa? Karena tubuh ini akan meletup, luar belatung, busuk kan, nggak ada gunanya kafan mahal itu kan begitu. Terjadilah itu. Habis itu apa? Yang paling ngeri saya, merinding tuh. Pas 7 langkah, maka malaikat Munkar Nakir kan datang kan gitu. Pas masuk coba lihat, kafannya sudah lama. Wah, kita keliru masuk kuburan. Ada malaikat keliru melaksanakan perintah Allah, keliru masuk. Kapan sudah lama, berarti kita keliru masuk kuburan. Masya Allah. Mengajak banget itu. Tidak pernah malaikat itu keliru tugas. Itu penghinaan berat. Buat bercanda ya. Bercanda, malaikat itu bercanda. Ada orang jubahnya digigit anjing. Anjingnya akhirnya dipukul, anjing mengadu kepada malaikat. Malaikat nanya, ini cerita apa? Terus tanya, kenapa kamu pukul anjing? Iya, karena dia gigit anjing. Kenapa kamu gigit jubah? Saya pikir karena ulama, saya pikir nggak jahat. Jahat juga. Kok kamu bisa? Ternyata kamu lebih pintar dari. Masya Allah. Tapi tadi cerita Abu Nawas itu masih dilanjutkan sama dia. Masih dilanjutkan sama dia. Begini. Kita ini pengikutnya Mbak Hasyim Asy'ari. Kan gitu. Munkar Nakir hamba Allah. Coba. Kita hamba Allah. Kalau Munkar Nakir nanti bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya Allah, berani nggak nanti kalau Munkar Nakir nanya begitu, bilang begitu? Pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ya Allah, kok berani-beraninya begitu gitu loh. Ya Allah.
no comment. Ngeri ya gitu ya. Jadi gitu ya. Kalau ada akal kita nilai nih, ini hadis nih, ini Qur'annya nggak masuk akal nih. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketahuilah bahwa kekurangan itu pada akal kita, belum nyambung. Akal kita itu belum nyampe ke situ. Harus tanya sama alim ulama. Tanya pada buka tafsir yang benar. Tanya pada tokoh yang betul-betul hatinya bersih, kan begitu. Bukan tak-atik otak, hanya bermodal terjemahan debak. Oh bahaya itu kan gitu. Nah, akal kita yang memang sangat terbatas, bukan dalilnya. Kayak tadi, nanti minuman penghuni neraka itu gitsin. Nah sama apa? Api neraka. Masa ada minuman kayak gitu? Kita nggak kepikiran. Mau tahu berarti masuk dong. Jangan punya cita-cita seperti itu. Ya, baik begitu Bang Muhajir. Al-Quran petunjuk dan rahmat bagi orang yang berserah diri. Baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa nazzalna alaikal kitaba tibyal tibyana likulli. Ya ada tasdid di bawah tasdid, ada seret likulli sayyidin. wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin. Iya. Kami turunkan kepadamu kitab ini Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu untuk petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 18. Iya, jadi Allah berfirman wa nazzalna 'alaikal kitab tibyal likulli syai, dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Qur'an ini untuk menjelaskan likulli syai, segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada penjelasannya. Dari kita belum dijadikan, dari mana jadinya, seperti apa kejadiannya, sampai kita meninggal, sampai di akhirat semua ada. Seperti itu. Gak ada yang ditinggalkan, segala sesuatu. Petunjuk, hudan, kan gitu. Wa rahmatan, dan rahmat bagi siapa? Bagi yang berserah diri, nyerah. Saya mah ikut aturan Engkau ya Allah. Saya mah diciptakan oleh Engkau. Engkau pasti terbaik aturan, nyerah. Pasti selamat. Ayo, Bang Cahyo, Pak Cahyo, ini yang di atas angka berapa? 1 ini? Enggak tahu Ustaz. Nah, ini 8. Ya. Ini angka 8 Arab. Oh, Arab ya. Ini 1, ini 8. Oh, ini Arab. 8, ini 1. Nah, ya. Tuh ya. Atas 18, ini 81. dijumlahkan 99. Kita lihat ya. Tuh, lihat tangan kita. Tangan kita tuh. Lihat garis tangan kita. Sebelahnya 18, sebelahnya 81. Kalau digabungkan 99. Asmaul Husna. Yang kanan atau yang kiri Ustaz? Yang kanan itu 18 begitu, yang kiri 81. Iya. Yang ini nih kan, ini nih 1, lihat. Yang kanan 1, 8, yang kanan. Yang kiri 8, 1. Coba jadi 99. Ya. Tahukah sahabat garis utama di kedua telapak tangan kita? Seperti yang kita lihat pada gambar di atas ini. Terus angka Arab, angka 18 dan 81. Jika ditambahkan menjadi 99. 99 itu apa? Asmaul Husna. Kan begitu. Nama-nama Allah yang sempurna. Namanya saja sudah sempurna. Ya. Apalagi sifat yang nempel di nama itu. Pertama, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Coba, Allah itu maha pengasih. Mau ibadah, mau tidak, mau Islam, mau kafir dikasih. Tapi Ar-Rahim nanti dulu. Ar-Rahim, sayangnya Allah hanya untuk umat Islam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kan gitu. 99 nama Allah. Itu kalau Ar-Rahman, 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 saking sempurnanya ya. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim.
nggak akan berubah tuh nama Allah, saking sempurnanya. Sampai merinding saya itu. Apalagi sifat yang nempel. Al-Alim, Maha bijaksana, Maha tahu, kan gitu. Maha tahu. Kita masa tahu, diatur nggak mau, nurut. Tambah nama Allah jadi 100. Allah berubah nggak? Sekarang Bang Cahyo baca dengan cepat. Tuhan. Tuhan. Menyembah selain Allah menjadi menyembah seperti menyembah hantu. Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda Allah di segala bumi. Nanti di belahan bumi ada tanda-tanda Allah, betapa maha kekuasaannya Allah, kan gitu. Dan pada dirimu, lihat telapak tanganmu, lihat hatimu, punya rasa sayang. Itu sifat siapa itu? Sifat Ar-Rahman, gitu. Ar-Rahim, punya sifat sayang, sifat mengasihi dan penyayang. Sedikit saja, gitu. Kalau kita sayang, kadang ada batasnya. Sayang ibu itu kalau kita nggak ada batasnya. Tapi sayang Allah luar biasa. Kalau kita tahu betapa begitu Rahman dan Rahimnya Allah, hati kita itu bisa mencair kayak es batu gitu. Karena betapa baiknya Allah. Kita nggak pernah minta mata, dikasih penglihatan, dikasih mata. Gunakan mata ini amanah dari Allah. Pendengaran dengar yang baik-baik, kan gitu. Mulut pakai yang bagus-bagus, kan begitu. Maka seperti itu ya, pada diri kalian, dan tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nanti kaki kita, mulut nanti dikunci suatu hari dalam Yasin. Tangan ngomong, kaki menjadi saksi, kan gitu. Jangan, hati-hati banget kalau berbuat itu, kan begitu. Nah, silakan Bang Muhajir. Al-Quran. Al-Quran dari ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab hidup, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur standarnya adalah Al-Quran. Dia adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercakup di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, makhlukin Allah, sesama manusia atau binatang, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama umum dan sebagainya. Quran surat Al-An'am ayat 38. Lebih lanjut, Ahmad Baikuni mengatakan, sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Salah satu kemujizatan keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Jadi itu empiris apa? Empiris itu sesuai dengan penelitian ya. Empiris itu kan bisa diuji gitu loh. Bisa dicek bener nggak sih ini gitu. Kita lihat ya, Al-Quran itu kitab induk, namanya induk, yang lain itu merujuk ke situ semua. Ilmu pengetahuan semua ke situ. Ini namanya induk. Induk itu ibunya, kan gitu kan ya. Kamu induknya siapa gitu. Ini kami dari satu biang ini, kan gitu. Induk sumbernya, rujukan, semua tercakup di dalam Al-Quran. Gak ada yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Meski secara global, rinciannya di mana? Rinciannya di hadis, kan gitu. Contohnya di dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholah, dirikan sholat. Ada tata cara sholat?
Nggak ada, hanya perintah doang. Tata cara sholatnya ada di hadis. Apakah penjelasan Rasulullah? Maka hadis juga adalah tadi wahyu yuha. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat, kata Rasulullah. Ada yang kita melihat Rasulullah salat? Enggak ada kan? Nah, dari hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah mau salat? Berwudu dulu, bersuci dari hadas besar hadas kecil gitu. Bagaimana caranya? Ada di hadis gitu ya. Secara umum. Nah, semua itu ada di situ. Bahkan bisa diuji. Bahkan nanti kita akan lihat ini. Dan teknologi itu baru bisa menyingkap sebagian kecil dari Al-Quran. Karena ditemukannya baru kita tahu, oh ini, oh. Nah, saya janjikan kemarin akan banyak O-nya sekarang. Betul. Nah, maka Allah turunkan pertama kali surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, kan begitu. Nah, ini kalau kita lihat ini. Nah, ini ratusan ayat di dalam Al-Qur'an mengajak manusia memikirkan lingkungan dan alam semesta. Jadi, membuktikan adanya pencipta enggak perlu lihat yang bikinnya. Siapa yang bikin alam semesta ini ya? Makhluknya kayak apa ya? Gila, kita enggak boleh memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah ciptaan Allah. Bisa gila, otak kita enggak nyampe. Mungkinkah ada benda sampai Adam yang bikin? Enggak mungkin. Walaupun kita tidak harus melihatnya, bangunan ini semegah ini, kita yakin ini ada yang merakitnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk pertemuan sudah selesai, pertemuan pertama kan gitu ya, membuktikan adanya pencipta. Nggak harus orang Baduy aja. Bagaimana kamu memahami adanya Allah? Ini ya Rasul. Bar, tai unta, menunjukkan tadi ada unta yang buang hajat di sini. Kan begitu. Kotorannya kayak sukro, hitam-hitam. Nah, kan kita tahu. Tanpa harus kita lihat kambingnya kan gitu. Ini kotoran kambing nih. Ini apa? Jir, helikopter. Tanpa harus lihat. Wah, ini pesawat. Gitu. Kita keluar dari rumah pagi-pagi ada bekas ban mobil. Tadi malam ini ada mobil lewat sini. Ini ada bekas bannya. Nah, harus kita lihat. Dan begitu. Jadi suruh mikirin alam semesta manusia, begitu indahnya. Masa yang bikin bisa kelihatan juga kayak alam semesta, apa bedanya? Yang bisa kelihatan itu makhluk. Kan begitu. Oh, berarti kamu menyembah yang enggak kelihatan. Setan tuh. Oh, enggak gitu. Itu orang yang eros saja yang bikin yang seperti itu kan begitu. Maka semua itu ada di Quran. Maka kalau kita buka Quran yang bagian akhir, kita akan lihat kayak gini nih. Kita lihat kayak gini. Nah, ini katalog. Itu di bab, saya ambil yang penting-penting saja. Ini bab ilmu dan cabangnya gitu ya. Bab 7. Nah, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu akan kita ketemukan di surat 3 ayat 7. Begitu ya contohnya. Nah, ini celaan bagi orang yang tidak menuntut ilmu. Seruan. Nah, bantahan. Ilmu falak, ilmu bintang ada. Cara bikin kalender, perkapalan. Surat 10 ayat 22, seni, balagoh, bahasa indahnya ayatnya Quran, syair, kesehatan, di bawahnya buktinya. Kita lihat ya sekarang yang ditanyain Muhajir tadi itu. Bukti-bukti ilmiah, empiris ya, kita lihat ya. Dan isyarat-isyarat kejadian, kita lihat di bawah. Tuh, bukti empirisnya. Seruan untuk mendalami sains, teknologi ada di Quran. Manusia bagaimana diciptakan, alam semesta bagaimana ada semua. Perkembangan kehidupan, kejadian manusia. Tuh, eksistensi angin, awan, hujan, gempa bumi, isyarat kepada ilmu geologi. Siang malam gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, masih banyak lagi di bawahnya. Apa hanya itu? Yang nggak dipakai ini coba aturan bernegara bermasyarakat ada di Quran.
Katanya dalam Quran suratul Baqarah ayat 2 itu, zalikal kitab, inilah kitab la raiba, enggak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, katanya lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Itu jujur apa bohong? Bohong. Enggak pernah dipakai Quran sebagai hukum, enggak pernah dipakai Al-Quran aturan Allah yang terbaik, yang tertinggi. Bahkan ada yang berani mengatakan ayat, ya, ayat konstitusi di atas ayat suci. Coba, hukum manusia di atas Quran, di atas hukum Allah. Kok beraninya? Dia dari mana? Gitu. Musyawarah, perdamaian. Kalau ada yang berniat jahat, bagaimana? Persekongkolan jahat, gerakan rahasia bagaimana? Pertanian dan perdagangan bagaimana Quran mengaturnya? Sejarah. Nah, nanti ada tuh kita. Jadi Quran itu lengkap, pedoman hidup, komprehensif, nggak ada yang ketinggalan. Kita ninggalin, kita yang ketinggalan. Maka Tuhan alam semesta kan gitu menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Ya, Al-A'raf. Ya, terjemahnya lah dibaca Bang Muhajir. Bang Cahaya belum, tadi Bang Muhajir dah. Ya, terjemahnya biar cepat lah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam dan siang yang waktunya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing turun kepada perintahnya. Mengapa kecepatan dan pemerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta. Iya, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Gitu. Jadi ya, sesungguhnya Tuhanmu lah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Gitu. Lalu Dia beristirahat di arsy-Nya. Nah, ini arsy-Nya seperti apa? Mempertanyakan itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena ada seseorang bertanya ke gurunya Imam Syafi'i, bagaimana Allah arsistawa, duduk di atas. Bertanyanya itu suatu yang bid'ah, nggak boleh kan begitu. Dan memikirkan seperti apa sih, nggak layak kan begitu. Jadi ya, itu kekuasaan Allah. Nah, menutup siang dan malam kan, dengan cepat, dan menciptakan pula matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Jadi mencipta itu hak Allah. Setelah dia dicipta harusnya tunduk, patuh, taat dengan aturan Allah. Kok nggak mau nurut, aneh kan gitu. Hanya hak Allah saja, Maha Suci alam semesta, Tuhan alam semesta. Maka matahari, bulan, bintang itu pada peredarannya. Setiap hari itu matahari minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya terbit di tempat terbit saya. Diizinkan. Suatu saat nanti Allah tidak izinkan. Terbitlah engkau di tempat terbenamnya. Terbit di mana? Di Bang Surya. Terbit di sebelah timur, terbenam sebelah barat. Nanti suatu saat akan terbit di barat. Berarti apa? Kiamat. Dan gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Sekarang ini baru kita akan OO-an. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Ya. Harusnya jalan langsung. Iya. Lagi loading. Asal mula alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada
ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu. Fakta ini yang baru saja ditemukan ahli fisika modern diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Tuh, Allah telah beritakan 1400 tahun yang lalu dalam Quran surat Ar-Rahman. Big Bang ini baru ditemukan akhir-akhir ini. Yang kemarin tuh, yang kita terbang pakai teleskop bintang Hubble itu, akhirnya ditangkaplah radiasinya, foto supernova dari teleskop bintang Hubble. Yang kemarin kita terbang dari tubuh kita itu, seingat nggak? Berapa ketinggian teleskop bintang Hubble itu? Secanggih-canggihnya buatan manusia? 10 pangkat 24. Kalau ada 10 di belakang nolnya 24, itu berarti nolnya di belakangnya 24 nol. Itu saja sudah sampai melintasi galaksi, sampai luar biasa kan gitu. Alam semesta jagat raya itu masih luas, itu sudah mentok. Akhirnya dengan izin Allah, teleskop itu bisa menangkap foto radiasi supernova. Ledakan satu titik, Big Bang namanya. Ledakan satu titik. Yeah. Dan efeknya seperti ini. Nah ini, seperti bunga mawar, ada kelopak-kelopaknya kan gitu. Ada kilapannya, seperti kita kalau goreng. Itu telat. Quran sudah ngomong 14 abad yang lalu. Maka apabila langit telah pecah menjadi merah mawar kan gitu, seperti kilauan minyak kalau kita goreng, baru diingatkan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mas Cahyo wudu, Mas Cahyo. biar seger. Berapa kali diulang? Masih ingat gak? 31 kali diulang oleh Allah. Nikmat, habi ai Allah, nikmat. Nah itu ledakan. Itu ini penemuan yang tadi empiris, yang paling logik, yang paling masuk akal. Orang barat percaya itu. Kan begitu. Proses terciptanya galaksi melalui sebuah ledakan kan gitu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui kan gitu, bahwa langit dan bumi itu keduanya dulu adalah sesuatu yang padu, nggak ada batasnya, nggak ada pemisahnya, nyatu. Allah ledakan gitu, dipisahkan. Dan dari airlah kami jadikan segala yang hidup. Kita dari air mani ketemu ovum, sel telur ibu kita kan gitu. Jadilah kita. Biji-bijian yang ditanam itu disiram oleh air, akhirnya tumbuh kan begitu. Air hujan turun di bumi, jatuh di tanaman. Kita lagi nyebar cabai, tumbuhlah cabai yang pedas. Akhirnya kita sebelah cabai agak sana dikit, kita nanam pohon mangga kan begitu. Keluarlah mangga yang manis, padahal airnya sama. Geser dikit ada tanaman mawar, tumbuh mawar wangi. Coba lihat. Dari surat Al-Anbiya itu, dari air kami jadikan semua. Maka apakah orang kafir itu nggak mikir dulu gitu? Kok ingkar?
Kamu itu dijadikan dari cairan, air mani dari surat Yasin itu. Jadi pembangkang, nggak nurut, nggak mau tunduk, nggak mau patuh dengan aturan Allah. Terlalu amat. Si amat aja nggak gitu-gitu amat, kan gitu ya? Gitu amat sih kan gitu. Itu penciptaan alam semesta. Sekarang kita lihat, ternyata langit itu ada lapisannya kayak kue lapis. Satu fakta tentang alam semesta, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, adalah bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masuk merupakan asap. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumpukan. Lebih dari itu, persis sebagaimana dinyatakan Al-Quran, atmosfer terdiri atas 7 lapisan. Dalam sumber ilmiah, hal tersebut diuraikan sebagai ini bukti empirik gitu. Sumber ilmiah. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer di mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas stratosfer disebut mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Gas-gas terionisasi membentuk suatu lapisan dalam termosfer yang disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini dinamakan exosfer. Jika kita hitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut, kita ketahui bahwa atmosfer tepat terdiri atas 7 lapis, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Adalah sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta ini yang tak mungkin temukan tanpa teknologi canggih abad ke-20 secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Maksudnya apa sih gitu? Maksudnya itu Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu dari firman Allah. Al-Quran itu turun dari zat yang bikin kita, alam semesta, manusia dan kehidupan. Maka aneh kalau ada orang nggak mau pakai Al-Quran, nggak mau tunduk patuh dengan aturan Al-Quran, bahkan berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat kitab suci itu berani lancang kan begitu. Terus apa sih fungsinya lapis-lapisan itu? Ini fungsinya. Ayat ke-11 dari surat At-Tariq dalam Al-Quran mengacu pada fungsi mengembalikan yang dimiliki langit. Demi langit yang mengandung hujan. Kata yang ditafsirkan sebagai mengandung hujan dalam terjemahan Al-Quran ini juga bermakna mengirim kembali atau
sejumlah lapisan. Setiap lapisan memiliki peran penting bagi kehidupan. Penelitian mengungkapkan bahwa lapisan-lapisan ini memiliki fungsi mengembalikan benda-benda atau sinar yang mereka terima ke ruang angkasa atau ke arah bawah, yakni ke bumi. Sekarang, marilah kita cermati sejumlah contoh fungsi pengembalian dari lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi tersebut. Lapisan troposfer, 13 hingga 15 km di atas permukaan bumi, memungkinkan uap air yang naik dari permukaan bumi menjadi terkumpul hingga jenuh dan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Lapisan ozon pada ketinggian 25 km memantulkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari ruang angkasa dan mengembalikan keduanya ke ruang angkasa. Ionosfer memantulkan kembali pancaran gelombang radio dari bumi ke berbagai belahan bumi lainnya, persis seperti satelit komunikasi pasif, sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel, pemancaran siaran radio, dan televisi pada jarak yang cukup jauh. Sifat lapisan-lapisan langit yang hanya dapat ditemukan secara ilmiah di masa ini tersebut telah dinyatakan berabad-abad lalu dalam Al-Quran. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran mendahului teknologi. Baru tersingkap sekarang kan. Coba kalau nggak ada troposfer, muap air, kita kering nih, nggak turun lagi hujan, habis ke bawah. Kalau ada troposfer balik lagi kan gitu. Kalau nggak ada lapisan ozon, ini mulai bocor lapisan ozon gitu, sehingga radiasi dari luar itu banyak penyakit kulit. Bocornya lapisan ozon kan begitu, mantulin radiasi. Fungsinya langit ketiga. Bang Muhajir, tolong siapin ya. Nggak perlu pakai kabel dulu. Telepon kita pakai kabel, sekarang enggak. Halo, nggak pakai kabel, mantul. Kita mau nonton RCTI, tinggal terima pakai antena. Stasiun di sana, kita tangkap semua antena. Sekarang antena sudah nggak pakai digital semua sekarang ya. Itu udah ini. Udah kemarin sudah mati. Dari tanggal 2 Sudah. Sekarang pakai digital. Karena saya juga nggak punya TV. Alhamdulillah Ustaz. Iya, selamatlah kan gitu ya. Dari itu semua nongkrongin TV. Begitu langit 7 lapis, begitu juga bumi kata Allah 7 lapis. Tuh. Langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Baru ketemu sekarang. Quran sudah ngomong. Dalam Quran surat At-Talaq kan gitu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan Dia menciptakan juga bumi seperti itu. Kan gitu. Perintah Allah berlaku terus di antara langit dan bumi. Langit nunduk dengan patuh dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Bumi juga begitu. Kalau Allah perintahkan bergetarlah. Hati-hati, jangan mengundang laknat Allah, jangan berani bermaksiat kan begitu. Mudah bagi Allah. Berlaku perintah Allah dengan berlaku demikian. Supaya apa? Supaya kami mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu dan bahwa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan dan tetap tiap-tiap sesuatu. Jadi jangan nantang. Kalau maksiat, berzinahan dan riba sudah merajalela, maka negeri itu sudah nantang azab Allah. LGBT disahkan, berani terang-terangan mau nantangin azab Allah, mau digoyang itu seperti kaumnya Nabi Lut dibalik negeri Sodom, bukit Sodom. Maka kalau laki-laki sama laki sodomi kan gitu ya, bukit dibalik sama Allah. Jangan nantang. Ini proses terjadinya hujan, ada uap air, mulai jenuh, awan. Itu baru ketemu tahun berapa? Tahun 1580. Jaraknya dengan Rasulullah 868 tahun. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Baru tersingkap sekarang. Itu membuktikan Quran itu kalamullah.
firman Allah yang bikin alam semesta ini. Tuh dalam Quran surat Ar-Rum kan begitu. Proses jadinya hujan itu ternyata ada penelitian persis di atas itu. Duluan mana? Duluan yang bawah ketimbang yang atas. Duluan Quran surat Ar-Rum ketimbang penelitian itu. Gitu. Allah jualah yang mengantarkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian awan itu menebarkan itu ke berbagai. Jadi uap air naik, dikawinkan sama awan naik menjadi jenuh. Awan itu ditiup ke tempat-tempat turun hujan. Gitu. Awan pun kebetulan saya dulu belajar ilmu pertanian, awan macam-macam. Ada awan sirus. Awan sirus itu awan kayak domba gitu. Kayak posisi putih. Cumulus itu awan sudah mulai agak gelap. Yang memungkinkan turunnya hujan itu adalah cumulus nundus. Saya dulu belajar klimatologi kan gitu. Jadi itu begitu juga ada pernah dengar hujan buatan? Seperti apa prosesnya? Tahu nggak? Nggak ada ceritanya orang bisa bikin hujan. Mereka pun itu hanya menebar garam pada siapa? Pada awan. Kalau nggak ada awan, nggak ada bibitnya, sampai kiamat. Jadi awan buat hujan buatan itu bukan dia naik pesawat terbangin garam, enggak. Karena ada awan, cuman awan itu nggak ada potensi menurunkan hujan, maka ditebarlah garam untuk menjenuhkan. Karena kan uap air itu menggawa garam, itu membawa partikel. Semakin jenuh awan itu ditebar tuh garam begitu di awan itu, sehingga ya sebuk-sebuk garam di atas awan. Pesawat di atas awan. Kalau nggak ada awan, terang begitu, sebar garam berapapun. Jadi begitulah proses hujan buatan. Ada awan. Gitu. Awan itu adalah uap air yang belum jenuh sebenarnya. Gitu. Jadi hujan buatan itu bukan manusia bikin hujan, nggak ada ceritanya. Gitu. Maka ada awan nih, pakai pesawat. Di Indonesia bukan? Iya. Hujan buatan. Kan kalau itu rekayasa klimatologi namanya, gitu. Itu boleh. Jadi ada awan, pesawat terbang di atas awan, nebarin garam. Pekat, nah, kan gitu. Cuman nanti kan awan ini kan ditiup angin, terserah Allah mau tadi dilihat itu. Allah jatuhkan di tempat mana, kan gitu. Tiup awan itu menjadikan gumpalan-gumpalan. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah turunkan hujan itu mengenai siapapun yang dikehendaki hambanya, mereka serta merta bergembira. Begitulah junjungan kita Rasulullah. Begitu lihat awan, Rasulullah wajahnya merah seperti ketakutan. Kata Aisyah, Umairah, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Kan gitu. Kau ketakutan? Ya Aisyah, ada kaum yang Allah hancurkan dengan awan seperti ini. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Gitu. Jadi nantang Rasulnya. Mana azab Allah? Ini awan, ini akan menurunkan hujan, tapi turun di kota Iram zatil imad. Itu bukan awan yang dia lihat itu, ternyata badai pasir. Kota Iram itu dihujani badai pasir merinding. Nanti kapan di pertemuan ini kayaknya panjang ini. Nanti habis itu ada itu, kita lihat hancurnya luar biasa badai pasir. Tapi begitu hujan turun, Rasulullah keluar sama sahabatnya. Tuh seperti ayat yang belakangan tuh. Turun mengenai siapa yang dikehendakinya oleh Allah dari hambanya. Apa setelah mengenai mereka serta merta bergembira. Rasulullah keluar hujan-hujanan, baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Keluar mengenai yang bisa. Tapi kalau kita gimana? Nah masuk jangan hujan-hujanan, nanti sakit bertentangan itu. Berarti harus hujan-hujanan nggak apa-apa ya Mas? Kalau perut kita sehat, ada isinya dan tidak mengandung petir ya. Jangan keluar hujan yang ada petirnya.
Wah ini gara-gara ustadz nih, anak saya kesambar petir. Siapa yang nyuruh? Petir halilintar terus disambar. Hujannya nggak mengandung petir kan, sayban nafian. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat, dikenain, dibuka, sehat. Dan itu ruqyah. Anak Araf itu menghilangkan gangguan setan, dikenain. Tapi kita apa? Nana jangan hujan-hujanan sakit. Pertentangan itu, pertentangan. Salah. Gitu. Jadi seperti itu. Gitu-gitu ya hujan. Itu surat Ar-Rum lebih dulu dari penelitian sekarang. Baru ketemu tahun 1580. Bentangan sejarah apa? Lamanya tuh 868 tahun selepas Rasulullah SAW meninggal. Oi, duluan siapa? Yang basi siapa? Quran ada yang bilang basi gitu loh. Masya Allah, ini baru ketemu, telat. Kok bisa berani-beraninya bilang nggak layak? Nah, seperti itu. Nah, ini peredaran. Bulan tidak bercahaya sendiri. Yang bercahaya adalah matahari. Matahari itu sirajam muniro kan gitu. Sirot seperti lentera yang panas. Sedangkan bulan itu munir kan gitu. Hanya memantulkan cahaya, nggak panas. Kita lihat bulan malam hari, mata kita perih nggak? Enggak. Karena dia tidak memancarkan cahaya sendiri, mantulin doang. Maka begitu gerhana bulan atau gerhana itu kan terhalangnya bulan oleh bumi dari matahari kan gitu, tertutup bayangan bumi kan begitu. Ini kan bumi itu, ini sebentar, ini bulan, ini bumi, ini matahari, ini tertutup gitu. Iya, jadi gerhana bulan, jadi seperti itu. Hanya mantulin saja bulan itu. Jadi Quran udah ngomong begitu, penelitian baru sekarang tuh di bawah. Matahari itu seperti lentera, lampu. Sedangkan bulan itu enggak bercahaya sendiri, dia memantulkan. Kan Quran lebih dulu, kita lebih cepat nih kita lagi asar. Nah, ini coba lihat. Air beda masa jenisnya, seperti ada dinding tuh. Ini di Alaska, di Antartika. Ini di dalam ini ya, ini laut, ini sungai dasar laut. Ini tawar, ini nyelam. Nanti ada orang nyelam habis ini. Ya. Orangnya langsung masuk Islam. Masuk Islam. Iya. Ramai banget dulu. Ya, ini Selat Gibraltar, Jabal Tariq. Ini itu kapal bisa lewat. Seperti dalam Ar-Rahman kan seperti ada barzah. Ini enggak kapal nabrak gitu, enggak bocor, ini air nih. Cuman beda jenisnya. Dilewatin kan, nyelam juga bisa dari bawah dalam, nembus. Ini lautan, dua lautan bertemu, Antartika sama Mediterania, nggak nyampur. Ini Antartika ya, ini Mediterania ketemu, airnya nggak nyampur, beda. Sama-sama. Ini yang saya katakan tadi, menyelam di Meksiko dan orangnya masuk Islam. Ini lautan ya. Nah, yang itu sungai dasar lautan. Iya, ini lihat nih, ada teksnya di sini. Ada goanya tuh. Ini ayatnya. Ini para penyelamnya mau nyelam. Lihat, ada goanya 30 meter, airnya tawar. Namun jika menyelam lebih dalam lagi 60 meter, airnya kembali asin. Ada sungai dasar lautan. Ada dilengkapi pohon, ada daun-daunannya. Coba
coba. Ini dia mulai mau nyelam. Cuman ini panjang, saya potong. Saya cut. Saya ambil slide-slide-nya ya. Nah, ini slide-nya. Ini tadi ini mulai mau nyelam. Ini. Nah, ini mulai sudah mau nyelam. Nah, ini di dalam nih. Di dalam sungai itu. Ini goa. Itu ada airnya nggak, Ustaz? Ada airnya, goa. Ini tawar. Ini yang ini ya. Ini laut ya. Ini sungai. Kedalamannya 30. Ini nyelam. Nah, ada goa nih di dalamnya. Ada daun. Ini tawar nih. Nyelam lagi, nyelam ke bawah. Ke bawah 60 asin lagi. Ini laut, sungai, tengah-tengah laut. Coba bayangin, nggak nyampur. Nih pernyataan beliau. Masuk Islam. Coba kencang. Pada suatu hari ketika sedang melakukan eksploitasi di bawah laut, tiba-tiba menemukan beberapa kumpulan mata air tawar segar rasanya, tidak bercampur. Tuh. Yang lain asin lagi pahit. Ayat 53. Dia tuh. Yang lain tawar lagi segar, asin lagi pahit, dan ya kita lewat dikit ya. Iya, ini dia Mr. Jekyll. Akhirnya masuk Islam. Gitu ya. Satu lagi deh. Ini penemu profesor. Ini satu lagi. Ini firman Allah. Di dalam lautan itu kan gitu. Ada laut yang di dalam tanahnya mengandung api. Surat Sur. Ini para sahabat tuh nggak banyak cincong. Terima. Setelah ketemu alat selam, beginilah jadinya. Ini di dasar lautan, tanahnya mengandung api. Di surat Sur, dipakai besi, sarung tangan anti api ya, dibelek di tanahnya, tuh. Mengandung api tanahnya, dikorek, tuh. Ayatnya demi bukit Sur. Tarik tuh tanahnya mengandung api. Iya langsung mati kan. Tapi dalamnya masih ada apinya terus. Tanahnya terjemahan yang lain airnya mengandung gelembung karena kan panas di gelembung ya. Tuh coba. Iya, itu adalah mahmah dasar lautan, tapi nggak mati. Tanahnya mengandung api, kalau dibelek itu ada apinya. Para sahabat itu nggak, mana ada ya Rasul? Masa di dalam air ada api? Tanahnya nggak ada, sahabat itu begitu. Jadi kalau Allah mengatakan itu seperti itu ada. Akal kita nggak nyampe saat itu. Sekarang ada alat selam. Baru, oh benar. Coba. Paling itu dulu, berikutnya kita lanjut dengan OO yang lain. Karena sudah asar ya, jadi demikianlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tunduklah, patuhlah, taatlah, selamat di dunia dan di akhirat. Jangan melawan dengan aturan Allah, Quran Allah, hukum Allah, nyungsep kita.
Gitu ya, baik kita untuk patut taat, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan usia panjang, berarti kita masih ada waktu untuk mengingatkan, saling mengingatkan para saudara-saudara kita yang masih berani dengan aturan Allah, masih berani meninggalkan perintah-perintah Allah. Dipanggil nih kita nih salat asar, pura-pura nggak denger, pura-pura nggak mau langkah, mau mati, mau ngerasain panasnya api neraka. Nanti kita lihat jalan-jalan indahnya surga dulu, baru kita lihat bagaimana bahayanya orang yang nggak sholat. Terus minumannya kayak apa, kemilannya kayak apa. Itu setelah itu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jazakallah. Apa? Masa? Di Twitter? Di mana? Ya, Di RCTI Silet. Oh, Zaman dulu. zaman dulu. Ini udah lama kok, filmnya ini udah lama. Saya udah lama. Atau yang apa tuh on the spot tuh bagus juga dulu, on the spot kan begitu bagus tuh.